episode dengan episode ini kita masuk produk akhirnya. Naon? Air mineral oil. Cair naon eta? Galon 4.000-an naon? Iya dong, karena secara ini ya dulur Mamang kalau lihat hasil videonya kan ini dibalik cermin mirror ya, mirroring. Jadi dibacanya oil. Terima kasih oil. Betul disebutkannya. Iya. Buat di warung teh hali. Tapi mudah-mudahan lah pemancing Bang ya. Iya. Siapa tahu nanti ada yang tergerak hatinya gitunya, menyumbangkan cai sadus sebagai tenang. Iyalah, gak apa-apa, diterima lah. Ridho lah orang mah cai sadus oke. Ya, BTW di beberapa pekan ya, hampir 2 minggu lebih berarti ya. Benar. Kita selalu disuguhkan dengan berita-berita dan di sosmed juga, di beberapa platform disuguhkan dengan berita Vina Cirebon, kasusnya tersebut seolah jadi benang kusut akhirnya Mang. Benang kusut deui. Nges juga naon lah gitu, lebih dari kusut Mang juga namanya. Iya, terakhir kan orang akhirnya tidak mengikuti lagi karena terakhir sudah di berita bahwa tersangka Peggy alias Peron ini terlibat atau masuk ke salah satu supporter klub sepak bola Indonesia. Oh, anu garis keras ya? Iya, yang garis keras. Nah dari sana orang ini sudah nggak relevan gitu. Makin melebar. Asal dicari-cari gitu kan ya, kaitan gitu. Korelasinya apa gitu. Udah akhirnya orang meninggalkan berita tersebut. Gitu. Orangnya sebenarnya sih hayang mundurkan dirinya sebagai pamit untuk mengikuti kasus Vina. Pangbajaankeun engke lamun geus kapangin aslina gitu nya. Lieur Mang aslina. Lamun urang ge di TV swasta kan tiap malam, tiap sore itu beberapa pakar kan dihadirkan. Itu yang dibahas Vina lagi gitu. Iya, benar. Saking jadi beki-beki rame gitu ya. Makanya orang teh yang mundur diri sebagai pengikut berita itu gitu. Mang engke hudangkeun orang pas geus apal peran utamana saha gila gitu. Ya. Mungkin berarti mana udah sering komen di beberapa akun, nitip ya kalau udah rame gue balik lagi gitu. Nitip sendal. Nah tapi kalau ngomongin masalah kasus Vina Cirebon yang dari ini kisah nyata ya, yang diangkat menjadi film. Dan meskipun sekarang agak kemana-mana, yang kita yang kita highlight adalah ini pasti bukan satu-satunya film Indonesia dari kisah nyata diangkat menjadi film kan. Dan nggak tahu ini genrenya thriller kah atau horor? Horor itu Bang. Horor. Setelah kemarin yang ramai juga kan ini KKN di Desa Penari kan. Oh iya benar itu sebelumnya. Nah ini ada lagi satu film yang diangkat dari kisah nyata. Gak tahu nih nanti ini genrenya mau horor atau thriller atau dokumenter. Gak mungkin sih kalau dokumenter ya, film dokumenter. Itu kasusnya Nimas Surabaya Mang. Ya, yang diteror selama 10 tahun oleh tersangka yang akhirnya ya dia melaporkan kan gitu, merasa diganggu, diteror selama 10 tahun. Nah ini akan diangkat. Ya, bukan Nimasnya ya yang diangkat. Ceritanya gitu. Ceritanya pengalamannya Nimas akan diangkat menjadi film. Orang baca di Kompas itu salah satu PH yang sudah menyatakan kesiapannya adalah Soraya Inter Cinema ya, kalau gak salah. Ya pokoknya Intersen itu gitu, Intersin yang punyanya itu PH itu Rampun Jabi. Orang Perindapan India ya. Rampun Jabi. Kan India itunya rajanya film, perfilman di kita itu dikuasai itu sama itu. Nah itu terus kita akan mengulik lah ya atau sedikit membahas tentang kisah dari Nimas ini. Bisa sampai diteror sampai 10 tahun, terus penyebabnya apa gitu ya. Ya kita bahas minggu depan. Sekarang ya. Tapi pertanyaan orang Mang, apakah film Nimas itu bakal serame Vina gitu? Entahlah. Tinggal gampang sih kalau mau rame di Indonesia tuh, terlebih kalau horor ya.
ya bikin aja scene kesurupan Nimasnya gitu. itu namanya bukan meme. Tinggal bikin gitu lah. Bisa. Ngomong-ngomong, nu ku orang pernah dibaca sih tentang kasus Nimas itu, bahwa apa ya, si cowoknya itu namanya A-nya gitu, inisial nanti gitu, bahwa dia terobsesi gitu menyebut nanti gitu. Betul. Nah, tapi yang jadi pertanyaan orang ini kita sharing aja dulu ya, terkait apa namanya disebutnya itu bukan orientasi, apa sih alasan apa gitu yang si tersangka ini sampai terobsesi gitu terhadap Nimas. Apakah karena mungkin si tersangka ini memiliki rasa ke Nimas sehingga sesederhana dikasih 5.000 gitu ya, itu bapernya lumayan. Oh gitu. Itu teh di sana memang pernah dikasih uang 5.000 teman. Ya oke. Akhirnya orang harus nyeritain dulu. Mungkin ada dulur memang anu tidak mengikuti karena terlalu fokus mengikuti Pina. Gitu. Jadi kasus yang lain seolah ketutup gitu. Termasuk 271 triliun. 300 triliun. Nah, jadi kisahnya tuh kan si tersangka ini berawal dari dikasih uang 5.000 si Nimas tadi. Ya. Di mana di jalan? Di sekolah. Ya, karena pas jam istirahat, ketika anak-anak lain jam istirahat itu normalnya ya keluar untuk jajan atau untuk makan siang. Nah, si tersangka ini justru hanya diam saja di bangku gitu. Dan sebelumnya memang Nimas ini mengetahui background dari sifat dan karakternya si tersangka ini. Karena dia introvert, yang paling menjadi hal yang harus yang paling diketahui sama Nimas itu dia introvert dan kadang memang temannya tidak terlalu banyak teman gitu. Nah, dari sanalah Nimas ini merasa kasihan lah ya. Bukan karena apa-apa, motif. Nah, orang baru menemukan motifnya tuh hanya kasihan, dikasihlah 5.000 ke temen merenya. Nah, itu kan temen sekelas SMP ya. SMP kebetulan memang secara tempat tinggal juga gak jauh. Rumahnya tetangga lah merenya gitu. Dari rumahnya itu. Nah, dikasihlah gitu uang 5.000. Tapi anggapan dari si tersangka ini lain penerimaannya. Gitu. Sehingga dia menyangka bahwa Nimas dengan ngasih uang 5.000 dia berpikiran bahwa dia suka sama atau perhatian gitu kasih tersangka nanti. Ya gitu. Perhatian. Wah, dikasih 5.000 nih gitu. Kayaknya dia suka deh sama aku gitu. Jadi mungkin baper memangnya. Ya, baper perasaan. Ya, gitu. Bapernya baper depan, ya. Nah, dari sanalah mulai si tersangka ini melakukan hal-hal ya selayaknya awalnya ya selayaknya dia suka terhadap lawan jenisnya. Dia PDKT terus malah memang sempat menyatakan bahwa dia tuh suka. Tapi ditolak gitu. Nah, setelah sekian lama bertahun-tahun ya dia seolah mengekspresikan kesukaan si tersangka terhadap Nimas, terus ditolak. Nah, dari sana dia ada perasaan obsesif atau jadi merasa terobsesi terhadap Nimas tuh. Gitu. Berawal dari itu sehingga dia hal-hal yang di luar nurul lah menurut orang. Dia yang pertama membuat akun sosial media sampai ratusan. Itu satu untuk memantau katanya ya, memantau aktivitasnya dia sedang apa, terus lagi deket sama siapa, itu yang paling dia pengen tahu gitu. Sampai bikin beberapa ratus akun dan gak tahu ini aneh atau enggak ya. Si tersangka ini sebelum melakukan aksinya terhadap Nimas itu dia bikin ini dulu, bikin status lah. Kalau di Twitter misalkan, aku mau ke rumah kamu ya. Itu dibikin sampai segitunya gitu. Sampai segitunya. Gitu sampai si kontak Nimas ini di kontak handphonenya kan itu dia ganti kartu juga untuk bisa berkomunikasi, mencoba untuk mendobrak. Tetapi Nimas tahu
saha gitu gitu karena mungkin seringnya diteror seperti itu sampai ini Mas tahu oh ini pasti si tersangka nih yang ngubungin, diblokir lagi terus di soundman dia beli nomor baru diblok terus itu selama 10 tahun kurang lebih. Nah dari sanalah puncak dari kejengkelan dan kekesalan Nimas ini akhirnya dilaporkan lah gitu ke pihak kepolisian. Walaupun sebenarnya memang dibaca kurang oke Nimas itu sudah berusaha ngobrol baik-baik datang ke keluarganya kan gitu nya konfirmasi. Sempat. Bahkan oke misalnya pernah sih itu nanti nyatakan cinta mong tapi ditolak kan gitu nya. Tapi ternyata ya ente no isa tenarima meureun gitu. Pastilah. Karena tadi mungkin sudah terobsesi akhirnya beberapa hal ekstrim gitu nya orang sebutnya itu dilakukan oleh si A tadi gitu. Dan yang pernah disebutkan juga oleh Nimas dia pernah berada diem di depan rumahnya Nimas dari jam 1 ya kalau gak salah jam 1 sampai subuh. Sehingga itu membuat tetangganya tuh tahulah kalau tetangga ngapain sih dia sampai diem-diem gitu. Nah itulah akhirnya puncak dari Nimas tuh ngobrol ke orang tuanya. Awalnya memang Nimas tuh mau ngelaporin ke pihak kepolisian sebelum kurun waktu di bawah 10 tahun karena melihat background dari keluarganya seperti apa, terus punten nah ya. Dari segi ekonominya Nimas tuh berpikir panjang karena kalau misalkan ini dilaporkan takutnya nanti terganggu gitu lah baik jadi itu masalah secara di sosialnya gitu. Di keluarganya gitu. Terlebih kondisinya seperti itu akhirnya gak jadi. Nah setelah karena Nimas, nah ini puncaknya adalah karena Nimas akan menikah. Nah dia baru ngelaporin dan itu pun konsultasi dengan pasangannya calon suaminya dan calon suaminya pun mendukung ayolah kita lapor gitu. Akhirnya lapor terus kan tidak lama setelah laporan itu ditangkap kan si tersangka ini. Itu ceritanya lah, cerita secara singkatnya. Karena ini beredar di X atau di Twitter awalnya tuh. Jadi rame di beberapa platform. Itu sih yang orang baca ya di X-nya siapa Nimas. Gitu. Nah, akhirnya kita bukan berpikir lah ya, seolah kayak ini kita kayak siapa? Podcastnya Jejak Backpacker seolah mencari fakta gitu lah ya. Mencari fakta. Ini kenapa nih motifnya bisa seseram ini gitu kan? Si tersangka ini punya punya kelainan dalam hal psikologi atau dalam hal yang lainnya mental atau gak mungkin kalau hanya sesederhana alasan cinta gitu ya. Kan katanya cinta itu tidak akan tidak akan mencelakakan gitulah ya. Susah teh. Ya cinta membunuhku cina gitu. Iya. Ya kan itu kiasan Pak. Kiasan. Membunuh rasa ya udahlah gitu. Nah, kita akhirnya gitu ya mencari tahu benar kan ya? Riset apa yang menjadi motif sebenarnya dan apakah yang mempengaruhi sikap si tersangka ini sampai si ekstrim itu gitu. Oke, tadi Mang terkait masalah si tersangka itunya mana disebutkan bahwa dia itu termasuk orang anu introvert di kelas 6 begitunya. Nah, memang sebenarnya orang nonton untuk menjudge bahwa introvert seperti apa gitu kan banyak lah ada ekstrovert ada introvert tapi mungkin dalam kasus si A ini si Nimas ini kan rada beda meureun gitunya. Jadi introvert anu parah meureunnya gitu jadi itu memang sosialisasi atau seperti apa gitu. Dan memang anu ku urang dibaca oge dari Kompasiana sama orangnya tempat baca tadi. Jadi si A ini kurang dalam kemampuan pemahaman sosialnya gitu. Nah itu teh biasana lamun aya orang-orang anu dia nanti mengalami kurang gitunya kemampuan pemahaman sosialnya bisa tadi aya gangguan dina proses perkembangan anak gitu. Kalau memang sih dalam dunia stuntingnya kurang apa gitu kan anak teh aya tumbuh kembang gitunya. Lamun tumbuh mungkin dari segi fisik, lamun kembang dari segi yang lain misalnya emosional, kemudian otak dan sebagainya gitunya. Nah itu mungkin dalam perkembangan manehna memang aya nu kaganggu atau bisa jadi aya pengalaman sosial anu terbatas misalnya gitu. Jadi misalnya
karena tadi introvertnya nyambung oke sih sebetulnya mah, Ya. karena mungkin dia tidak terlalu suka bergaul dengan orang di sekitar gitu. Jadi mungkin pembelajaran masalah sosial teh kurang gitu. Berbeda dengan orang-orang anu memang katakanlah dia bergaul dengan lingkungan dengan masyarakat ataupun dengan keluarga sekalipun mang gitunya. Itu pun sebetulnya akan memberikan impact yang bagus gitunya untuk perkembangan dari psikologi seseorang khususnya untuk anak begitu. Jadi ketika misalnya memang orang kurang dalam pergaulan itu tentu bakal mempengaruhi mang dina pergaulan di nanti ke depannya seperti itu. Itu pun sepertinya terjadi ke si A tadi, si tersangka gitu. Kemudian oke mang anu faktor penambahan gitunya untuk individu yang dia rata-rata memiliki kesulitan dalam keterampilan sosial, biasanya dia juga sok salah gitunya dalam menyimpulkan atau menafsirkan isyarat sosial. Tadi misal si Nimas itu kan ngasih uang 5.000, mungkin sebagai sahabat dia ngerasa kasihan ketika ada temannya nggak jajan lah gitunya, akhirnya inisiatif kasih. Tapi tadi dengan orang-orang yang memiliki kesulitan untuk menafsirkan sosial itu bisa jadi lain. Cuman kan tadi mungkin penerimaannya disangka mungkin itu resepun ke orang dengan mere duit teh, atau misalnya si ieu care ke orang, akhirnya kan jadi baper gitu. Itu pun jadi salah faktor anu mempengaruhi menjadi semakin parahna gitunya karakter dari si tersangka ini gitu. Nah, dan tadi selain memang dia bisa salah untuk menafsirkan isyarat sosial mang, hal anu lain nu bisa membuat negatif gitunya. Biasanya orang yang seperti itu bisa memiliki sifat obsesif. Akhirnya kan tadi terobsesi lah si A ini gitu, dengan si Nimas gitu. Bahkan kalau berbicara masalah untuk istilah dari psikologi gitu mang, ada yang disebut dengan istilah obsessive rumination gitu. Jadi obsessive rumination itu kondisi di mana proses mental atau emosional obsesif seseorang sering berasal dari pola pikir anu berulang atau terfokus pada satu ide atau satu orang gitu. Yang misalnya tadi contohnya ketika si tersangka ini memikirkan mengenai tadi satu ide misalnya, mungkin tadi si Nimas itu dengan ngasih uang bahwa dia peduli dengan orang, atau dia itulah yang akan dibahas gitu. Mungkin dia akan mencari cara. Bukan, dia akan memiliki keterbatasan untuk menerjemahkan hal yang lain gitu. Misalnya tadi mungkin teka pikiran bahwa mah biasa aja kababaturan ngasih uang misalnya gitu. Tapi mungkin karena tadi dia sudah terjebak di satu posisi bahwa mungkin disangkanya si Nimas itu memberikan uang bentuk cinta atau perhatian, dan itu yang dia kunci gitunya, satu ide itu, sehingga berulang dan akhirnya jadilah ke-trigger lah ya. Ke-trigger gitu tadi. Ataupun tadi misalnya ada istilah satu ide atau satu orang, dan ketika misalnya dia mungkin menemukan bahwa selama hidupnya mungkinnya di luar Nimas lah orang yang baru melakukan treatment seperti itu. Misalnya kan mungkin di luar lain belum pernah ada orang atau teman misalnya di sekelas ngasih uang sebaik Nimas. Nah, akhirnya dia pun kebaikan itu seolah-olah hanya terfokus ke Nimas lah gitu. Dan itu terjadi berulang-ulang, akhirnya menjadi obsessive rumination tadi mang gitu. Nah, berarti penerimaan berawal dari penerimaannya si tersangka ini seolah dia suka gitu ya. Padahal kan kalau kita normalnya kita mungkin bisa ada sudut pandang lain. Ya benar. Tadi terkait sosial, ini hanya bentuk kepedulian kepada teman gitu. Kepedulian kepada teman. Jadi dengan bahasa maneh dia seolah terkunci dengan perasaannya bahwa Nimas ini suka nih sama gue gitu kan ya. Jadi jadi gak ada sudut pandang lain karena tadi kembali ke karakter tadi. Karena mungkin introvert, kemudian dia juga memiliki keterbatasan lah gitu dalam menafsirkan isyarat sosial begitu. Ditambah lagi mungkin kita juga bukan berarti menyalahkan lingkungan ataupun di keluarga sesederhana pendidikan di keluarga, karena itu sangat penting juga. Mungkin orang tuanya juga kurang sehingga tidak terdeteksi anaknya itu ada keterbatasan apa nih dalam hal sosialnya atau dalam pergaulannya nih di lingkungan, atau sesederhana di keluarganya ini dia suka ngobrol apa enggak dengan anggota keluarga yang lain. Nah itu kan perlu dideteksi secara dini kan. Betul. Dan itu pun harus dipahami oleh setiap orang tua gitunya. Jadi
kita harus pahami bahwa yang namanya perkembangan anak itu bukan hanya perkembangan secara fisik saja, Mang. Ya. Kan orang rata-ratanya banyakan orang teh ketinggalin dia badag gitunya sehat secara fisik. Ya. Oh, berarti anak orang sehat ya gitu. Ya, Tapi bener. mungkin beberapa orang mengabaikan yang namanya kesehatan mental. Kesehatan nanti atau perkembangan pola pikirna, perkembangan emosionalna gitu, Mang. Itu kadang-kadang kurang tersentuh dan mungkin ini pun terjadi dengan si tersangka. Ya. Jadi mungkin secara fisik dia oke lah gitu ya, ternyata dari segi psikologi ada sesuatu yang menjadi kelemahan. Yes. Dan akhirnya menjadilah sebuah bom waktu gitu, Mangnya. Ya, Kamu di Indonesia mah tadi di tagline berita mah 5.000 cenah, gara-gara 5.000 iya, ditukar dengan teror 10 tahun. 10 tahun gitu kan. Gitu. Ya, seimbang gitunya, tapi itulah fakta bahwa mungkin di kita di Indonesia khususnya yang kesehatan mental itu tetapnya harus menjadi perhatian orang gitu. Yes. Karena dihente-hente gitunya dengan bermunculan tadi beberapa masalah atau beberapa kasus itu menunjukkan bahwa Indonesia ini untuk kesehatan mentalnya itu sedang tidak baik-baik saja gitu, Mang. Kalau menurut dibuka secara gamblang dari beberapa kasus gitu kan. Iya, betul. Tapi kesini kan Gen Z itu dan generasi milenial justru concern ke sana, Mang. Sekarang tuh alhamdulillah mungkin dampak positifnya adalah ketika Gen Z mulai menyuarakan tentang mental health, terus mental illness dan lain-lain lah ya istilahnya, itu akhirnya mencuat ke permukaan dan menjadi bahasan serta menjadi topik yang menarik untuk memang kita perhatikan sama-sama. Karena orang baca di Kompas nih, masih di Kompas ya. Di Indonesia itu berdasarkan riset kesehatan dasar atau Rikesdas di tahun 2018 dari Kementerian Kesehatan, lebih dari 19 juta penduduk Indonesia yang berusia di atas 15 tahun nih ya, mengalami gangguan mental. Ini memang sudah kenyataan fakta gitu ya. Faktanya data gitu. Yang ada gitu, Mang. Gangguan mental dan emosional. Dan 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun ini mengalami depresi. Ini tahun 2018 nih datanya ya dari Kementerian Kesehatan. Nah, ini kan menunjukkan kurangnya awareness atau kesadaran dari kita nih sebagai generasi kita tuh generasi apa sih? X ya, milenial dong. Milenial lah betul. Milenial ya, 90 sampai 2000-an kan. Benar kan, milenial ya. Kita mulai concern kan, dan bahkan di beberapa konten juga kita ada tuh banyak membahas gitu. Tentang itu. Karena melihat data seperti ini di tahun 2018, apalagi kalau di sekarang ditarik ke 2024, ya mudah-mudahan harapan kita turun kan, jumlah penderita depresi dan gangguan mental dan stres ini turun gitu. Dan perlu dicatat juga ini untuk dulur mamang ya, gangguan mental maksud di sini bukan bukan seperti hanya ODGJ, enggak. Gitu. Gangguan mental sesederhana tiba-tiba kalau misalkan dulur mamang merasa tanpa ada sebab apapun, tanpa ada intervensi dari luar, tiba-tiba ingin nangis. Nah, itu harus dideteksi secara dini. Bisa jadi itu salah satu indikator gitu, Mang. Indikator bahwa mental kita itu ada something gitu. Gitu. Atau misalnya tiba-tiba, Mang, orang kayak supaya mood-moodan gitu ya. Kadang bahagia, tiba-tiba kadang sedih gitu. Betul. Ada seperti itu. Atau misalnya ada orang-orang kadang terpuguh perasaan gitu. Terpuguh penyebabnya tiba-tiba saat enak hati gitu, saat kumaha. Itu mungkin salah satu bagian dari kesehatan mental gitu. Jadi ya memang tidak seperti sempat dibayangkan oleh secara umum tadi kesehatan mental berhubungan dengan ODGJ, tidak gitu ya. Tadi bahkan mungkin gini mau gemang ketika misalnya seseorang dia belum bisa memanage emosi misalnya atau amarah, itu pun bisa salah satu indikator bahwa kesehatan mentalnya ada sesuatu. Sesederhana itu gitu. Bahkan kita lihat mengenai banyak anak muda non ketika dia ada pressure tekanan hidup atau misalnya kerjaan apapun itulah tugas sebenarnya banyak yang melampiaskan itu dengan hal negatif. Itu pun mungkin salah satu indikator bahwa kesehatan mentalnya ada something tadi untuk ramah gitunya. Dan walaupun tadi cek mana disampaikan bahwa alhamdulillah sekarang untuk beberapa orang khususnya untuk
milenial, kemudian Gen Z sudah mulai aware gitu ya dengan yang namanya kesehatan mental, tapi tetap kita guys berharap sih memang yang namanya kesehatan mental itu bukan hanya dibutuhkan atau dibentuk di fase dewasa gitu ya. Ketika kita sudah bisa mengambil sebuah informasi, ketika kita sudah bisa mengambil sebuah pemikiran lah gitu ya, kita harus seperti apa, itu pun sebetulnya harus dibentuk dari sejak kecil. Betul. Mohon maafnya lagi-lagi tadi peran orang tua, karena ketika misalnya seseorang itu tidak dibiasakan dengan, mungkin contohnya tadi kalau berhubungan dengan kasus sosialisasi misalnya dengan masyarakat ataupun komunikasi, dia bakal memiliki kesulitan, Mang, karena tidak semua orang tadi memiliki dalam tanda kutipnya kecerdasan yang sama untuk berkomunikasi dengan orang lain gitu. Apalagi kalau dia istilahnya dia tuh termasuk orang yang introvert, pemalu gitunya, misalnya nggak bisa bergaul dengan cepat seperti orang-orang ekstrovert gitu. Itu kan butuh PR atau misalnya butuh dorongan dari orang lain gitu. Dan di sana salah satunya adalah orang tua gitu, Mang. Betul. Terus orang toge, orang yang sedikit ngebahas Mangnya tentang fenomena anak zaman sekarang itu berdasarkan orang toge selama di lingkungan pekerjaan orang gitu ya. Nah, di sosial. Nah, mungkin saat ini orang pernah mengenal namanya bullying gitu, Mang. Dan biasanya kan itu yang namanya bullying itu terjadi di mana coba? Di sekolah sih. Di sekolah. Ya. Tapi orang nyadar tuh, kadang-kadang ternyata bukan kadang-kadang bullying itu sering kali terjadi di rumah oleh orang tuanya gitu. Contohnya seperti apa? Misal tadi kan lamun secara harfiah gitu, Mang, bully itu kan seolah-olah mengolok-olok, merendahkan, mempermalukan, atau lain sebagainya gitu, hal-hal negatif. Kan kadang-kadang tidak sedikit ada orang tua yang tadi misalnya merendahkan anaknya. Orang jujurnya punya teman orang di Tasik katakan ada orang tuanya itu ketika misalnya orang main ke rumah, nah dia itu seolah-olah budak bapak mah kieu cenah kieu sih mah kieu. Jadi intinya mah dia seolah-olah memberikan kesan negatif itu ke orang gitunya, misalnya di hadapan anaknya. Langsung gitu, Mang. Jadi ya orang sebetulnya hal-hal seperti itu tidak perlu orang tua lakukan. Itu kan termasuk pembulian ya gitu, mempermalukan anak di hadapan orang lain, apapun kondisinya gitu, misalnya tadi masalah pekerjaan mungkin atau masalah prestasi, itu tidak boleh. Dan mungkin beberapa orang tua tidak menyadari bahwa apa yang dia lakukan adalah bagian dari sebuah pembulian. Nah, tadi pembulian itu tentu Mang bisa membuat istilahnya perkembangan anak itu terganggu. Terhambat, iya, betul. Dari pola pikirnya dia keganggu, kemudian dari mental lagi terganggu. Makanya wajar ketika akhirnya ada beberapa anak karena dia ada intervensi dari keluarganya seperti itu. Jadi untuk tumbuh kembangnya atau istilahnya untuk hubungan sosialnya jadi kurang gitu, Mang. Dan biasanya sikap yang paling terlihat adalah si anak itu membatasi dirinya. Nah, iya betul. Dari lingkungan biasanya sih gitu. Karena memang dari lingkungan rumahnya itu sudah, karena dikucilkan merasa berarti aku di rumah ini gak ada gunanya. Terus orang tuanya juga orang tua aku bilang gitu, berarti aku lebih baik mundur dah gitu. Iya. Akhirnya dia ngerasa dia tidak punya istilahnya kepercayaan diri yang lebih. Betul. Minder akhirnya kan. Ya. Jangankan misalnya untuk keluar gitu, Mang, eksistensi di luar, di dalam rumah pun dia sudah tidak merasa dihargai. Ya, Lamun di luar kan itu mungkin hal-hal yang harus diperhatikan oleh orang tua ataupun kita sebagai orang dewasa, bahwanya nanti yang namanya kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan dari fisik lah gitu, Mang. Jadi jangan memilah-milih. Kadang-kadang orang tua ketika ngelihat anak fisiknya sakit kan, itu baru kalang kabut lah gitu. Seribu cara dia lakukan untuk menyembuhkan penyakit anaknya gitu kan ya. Tapi kadang-kadang ada orang tua yang dia tidak tahu dan dia tidak mau tahu dengan yang namanya penyakit mental dari anaknya itu. Nah, dan dari kasus ininya kenapa kita bahas tadi, intinya kita mau nyari pelajaran gitu, Mang, pembelajaran dari kasus ini, bahwa tadi menyadarkan yang namanya kesehatan mental itu ada gitu ya, dan sangat berpengaruh terhadap nanti istilahnya kehidupan seseorang lah di masa depannya begitu. Dan tentunya kita sebagai orang tua, orang dewasa sangat harus peduli dengan kesehatan mental orang lain atau anak-anak kita lah gitu. Orang-orang di sekitar kita lah ya. Sehingga mungkin di sini pasti kan ada pertanyaan gini. Terus kalau misalkan kita tahu setidaknya setelah mendeteksi
diri sendiri bahwa oh aku kurangnya di sini nih, aku kurang sosial atau misalkan sesederhana karena tekanan hidup, tekanan pekerjaan dan hal-hal yang lain membuat kita seolah down. Itu harus seperti apa gitu kan akhirnya. Ya, untuk orang-orang yang mungkin sedang mendapatkan cobaan gitu Bang ya, yang mengharuskan diuji lah, gitu. yang diuji, yang mengharuskan dia mentalnya agak sedikit down gitu ya. Kalau bisa sih diusahakan jangan dipendam sendiri gitu Bang ya. Jadi kita biasakan kita ngobrol gitu. Kalau misalnya ada anak-anak yang dia mungkin punya masalah, punya beban tadi, sok silahkan komunikasikan dengan orang tua kalian gitu. Biar nanti orang tua itu bisa ngasih saran gitu, mungkin bisa membantu gitu. Pun dengan kita mungkin yang jauh dari orang tua atau dewasa kan kadang-kadang Bang orang tua ngerasa apa ya, kagok lah lamun cerita ka kolot dewasa mah beda jeung budak teh nya. Nah, kita pun tentu masih punya alternatif. Mungkin ada teman-teman atau ada sahabat gitu, Bang. Itu pun kita bisa jadikan sebagai tempat yang curhat. Atau kalau tidak ada teman sahabat, biasanya sih orang-orang itu setiap orang dia akan memiliki sosok yang dia percaya. Apakah itu saudaranya atau mungkin tetangganya. Nah, kalau misalnya memang kita juga ada masalah dan kita punya seseorang yang kita anggap dipercaya untuk bisa apa ya lah obrolan. Kemudian kita juga nanti ketika ngobrol bakal dikasih solusi misalnya gitu ya. Nah, ceritakanlah gitu Mang. Jadi nanti setidaknya lah namanya dengan kita bercerita selain orang bakal ngemplong apa sebenarnya namanya gitu. Plong lah. Syukur-syukur orangnya nanti bisa dapat solusi. Jujur orang sendiri Mang pribadinya zaman SMA ke bawah ketika orang punya masalah. Itu orang termasuk orang anu selalu dikip gitu, dipendam sendiri. Dan akhirnya ya orang ngerasa banget itu imbasnya seperti apa. Orang loba ngomong teh ayeuna gitu lamane apa. Orang di SMA ke bawah itu Anda penyintas. Ya, tapi yang namanya hidup kan memang belajarnya siklus lah. Ya, siklus gitu. Jadi memang dulu orang termasuk orang yang sangat tertutup, boleh dikonfirmasi bahkan aya guru SMP orang waktu itu ngerasa aneh. Cenanya si etamanya cicing wae jempe wae nya. Ya memang sebenarnya ketika harus orang mengkonfirmasi ya, emang orang seperti itu sih dulu teh gitu. Tapi alhamdulillah gitu ya secara seiring berjalannya waktu, mungkin setelah orang lulus SMA orang mulai terbuka Mang gitu. Jadi ya dulu sih orang berpikir karena sih kudu ngomong ke kabatur gitu dan mau orang berpikirnya masih keinginnya masih sempit gitu. Orang ngomongin masalah orang kabatur teh asa perlunya mungkin orang berpikirnya bahwa mau ame resolusi ieu. Kemudian orang berpikir orang kalau ka era-era misalnya mukakeun masalah orang misalnya gitu ya. Orang dulu sempat berpikir itu, tapi ternyata setelah orang dapat masukan dari teman misalnya, mana cerita atuh setidaknya orang bisa bantunya. Dan akhirnya orang di sana mulai untuk membuka diri gitu dan ternyata nu karasa kurang Mang tadi orang disebutkan bahwa walaupun misalnya unek-unek orang tadi disampaikan ke teman gitu ya dan tidak menghasilkan solusi, tapi ternyata nu orang dirasakan ketika sudah dicurahkan Mang itu teh sudah lebih dari lega gitunya. Jadi minimal hente di unek-unek orang teh gitu. Walaupun tadi gitu apalagi ketika misalnya orang menemukan orang ketika orang curhat masalah orang teh dia ngasih feedback solusi ke orang gitunya dan kemudian di sisi lain nya nu orang disadari selain tadi bahwa manfaat orang cerita ke batur teh bisa rada ngemplong pikiran orang teh nu kadone ternyata ketika kita share kepada beberapa orang, tapi tetap ininya harus diperhatikan ketika kita ada masalah, pastikan orangnya ulah terlalu embernya, segala jelema dibejakeun gitu ya. Kayak beja orang teteh harus pintar-pintar nyari pilih teman kan Mang, apalagi masalah yang berhubungan dengan privasi lah gitu kan. Orang ulah sampai orang tadi pengen curhat aib orang kalah kasebar misalnya atau masalah orang kalah kasebar misalnya gitu ya. Jadi itu pun harus hati-hati kita dalam memilih partner atau teman untuk curhat gitu. Nah tadi dilanjut deh bahwa orang dialami ketika misalnya orang tadi sudah mulai terbuka dengan orang lain, orang akhirnya menyadari bahwa ternyata enaknya ketika misalnya orang curhat kepada orang lain dan mungkin lebih dari satu gitu Mang, karena orang dirasakan biasanya setiap kepala itu dia punya banyak ide gitu. Jadi semakin orang banyak ngomong ke batur tapi yang dipercayanya, orang semakin banyak referensi akhirnya untuk bisa memutuskan misalnya mencari solusi dari masalah orang. Bener. Itu kan jadi yang nukuin pengalaman orang memperkaya lah ya, memperkaya solusi, memperkaya sudut pandang akhirnya. Iya, jadi tadi caranya cobalah jangan terlalu menutup diri ketika kita punya masalah, misalnya boleh dengan orang tua ataupun dengan orang-orang yang kita percaya, misalnya tadi dengan guru misalnya atau misalnya dengan bestie lah, dengan sahabat gitu ataupun atau ke kita gitu. Bisa jadi konten kan buat kita.
Bisa sih gitu tapi Ari percaya mah gitu. Ataupun mungkin Bang lamun di kota-kota malahnya aya disebut dengan psikiater gitu. Itu kan mereka para ahlinya gitu ya. Itu pun bisa kita manfaatkan untuk selama tadilah lamun Sundana malah keur ubar gitu nya. Kan ibarat penyakit harus kudu diubaran. Itu pun salah satunya ikhtiarna seperti itu gitu. Ya, betul. Tadi ngomongin masalah kalaupun malu ya ngomongin masalah curhat nih. Kalaupun malu dengan teman, sekalipun itu dengan orang yang kita percaya, ya udah kita serahkan aja, kita ngobrol aja ke seseorang yang sudah profesional di bidangnya. Ada psikolog, ada psikiater. Ya, FYI juga untuk dulur mamang, ini kalau misalkan mau konsultasi ya ke psikolog atau psikiater itu di cover BPJS. Tenang ya. Kita ucapin dulu dong ke BPJS. Itu di cover ya, dulur memang kalau kita mau konsultasi ya atau kita mau curhat untuk layanan curhat lah gitu ya. Ada obatnya Mang? Nah, ini yang akan kurang sedikit kasih insight nih ya, kasih tahu ke dulur memang. Untuk masalah pelayanan konsultasi itu di cover oleh BPJS. Selebihnya untuk masalah obat silahkan itu rundingkan dengan keluarga dulur mamang karena tidak di cover Mang. Orang baca di di beberapa media berita online memang di cover oleh BPJS hanya sebatas untuk konsultasi. Jadi kita mau curhat, kita mau konsultasi masalah kesehatan mental kita, terus sekedar mau ngecek ini sudah parah gak sih keadaan mental kita dengan keadaan ini, itu masih di cover. Tenang ya dulur mamang. Caranya gampang sekali. Karena kan ini BPJS kalau misalkan vaskes pertamanya dulur mamang itu ada layanan poli kejiwaan, jangan underestimate dulu ketika baca atau ketika mendengar poli kejiwaan, perasaan aku tidak bermasalah dengan jiwa aku. Nah, jangan underestimate. Ya kalau misalkan syukur-syukur di vaskes pertama itu udah ada poli kejiwaan, langsung aja bisa daftar, tunjukkan kartu BPJS-nya, terus beserta KTP elektronik, nanti daftar seperti biasa, registrasi. Dan kalaupun di vaskes pertama dulur mamang itu gak ada poli kejiwaan, itu nanti akan diberikan rujukan. Jadi pilihnya ke dokter umum dulu biasanya sih ya. Ke dokter umum, nah nanti oleh dokter umum akan dirujuk ke rumah sakit yang memiliki poli atau pelayanan untuk masalah kejiwaan. Nah di sana bisa dulur mamang memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintahan negara Republik Indonesia gitu. Nah untuk tadi obatnya itu tapi nanti bisa di make sure lagi ya dulur mamang. Saya tahu orang sih gak di cover obatnya karena mahal-mahal Mang. Pasti ya. Obatnya, dosisnya emang gak seberapa, tapi lumayan gitu. Efeknya tuh gitulah ya. Itu jadi untuk dulur mamang silahkanlah. Kalau misalkan gak percaya nih cerita sama si A sama si B, ya udah ceritanya ke psikolog atau ke psikiater. Datangi vaskes pertama atau ke rumah sakit yang adalah poli kejiwaannya gitu. Jadi intinya tadi solusi dari masalah berhubungan kejiwaan gitu Mangnya. Jadi fasilitas kesehatan tadi kan. Tapi orang tambahan oke Mang tadi. Jadi selain tadi memang fasilitas kesehatan yang tentunya sudah disediakan oleh pemerintah gitu ya. Ada oke hal lain yang bisa menjadi solusi. Yaitu dukungan dari komunitas atau masyarakat gitu Mang. Dan kita tahu juga kan sekarang yang namanya komunitas yang berhubungan dengan mental ini kan banyaknya. Kalau kita lihat di beberapa berita gitu misalnya ada bencana atau misalnya ada sebuah kasus itu kan suka ada istilahnya trauma healing atau misalnya benar. namanya memulihkan kembali mental. Itu pun salah satu bagian dari bagaimana bisa menjaga kesehatan mental dari masyarakat. Nah itu sebetulnya bukan hanya mungkin orang kadang sepintas asa dibilang mungkin dipandang sebelah matanya tadi misalnya trauma healing naon sih gitunya, tapi tadi dengan adanya program itu pada setiap kasus, setiap kejadian itu menunjukkan bahwa sangat betapa pentingnya gitunya kita ini sebagai komunitas atau sebagai masyarakat untuk bisa menjaga kesehatan mental saudara-saudara kita, khususnya mereka yang terkena musibah ataupun terkena masalah gitu Mang. Jadi kita pun ketika misalnya tadi
punya masalah dengan mental ya Yes. jangan malu lah gitu ya. Ya. Ini bukan Bukan sebuah aib kok. bukan sebuah aib, bukan sebuah hal yang tabu gitu Ya. Ini sudah sangat umum mungkin, tapi masalahnya tadi mungkin hanya jarang terekspos gitu, atau Ya. mungkin belum diketahui oleh banyak orang. Padahal ini ya sama seperti penyakit Fisik. pada fisik gitu ya. Kedua-duanya tentunya memerlukan penanganan dari pihak-pihak tertentu ataupun dari komunitas-komunitas tertentu gitu, Bang. Nah lah, kalau misalkan komunitas yang paling kecil dan terdekat adalah keluarga tetap. Betul. Itu yang paling penting sih. Kalau misalkan aku malu sih gabung ke komunitasnya, ya udah di keluarga aja dulu. Itu bibi, emang, jangan hanya sekedar jadi wedding organizer gitu ya, bibi emang gitu. Biasa jadi WO. Jadi ya ngobrol tentang keluarga, tentang diri sendiri, tentang sudut pandang ada hal yang seperti ini. Ya itulah sesederhana itu. Barulah kalau misalkan dirasa keluarga kita belum bisa memberikan solusi, ya kalau masih haus akan solusi, akan insight dari orang lain, ya monggo diobrolkan dengan orang lain gitu. Betul. Tapi tetap harus menjaga norma-norma dan yang harus paling penting adalah dia profesional di bidangnya. Betul. Tuh, ya mungkin itu ya. Iya. Untuk episode kali ini dari kasus Nimas nih ya, jadi melebar gitu. Gak apa-apa lah. Intinya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi, beberapa pengalaman dari kita juga bisa memberikan insight gitu, atau hal yang positif lah untuk dulu ngomong semuanya, khususnya untuk yang berhubungan dengan masalah mental begitu. Biar tadi yang namanya kasus Nimas menjadi kasus yang terakhir, tidak boleh ada si A yang lain begitulah gitu ya, dengan kita istilahnya ikut serta berpartisipasi dalam mencegah begitu ya. Ya, benar. Beberapa hal yang mungkin bisa menjurus kepada kesehatan mental yang terganggu begitu. Oke. Nah, untuk kesehatan mental tadi kayak udah dibahas, dan untuk kesehatan fisik minum oil.